Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian semua? Yes, luar biasa. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, maju ke depan untuk membawakan doa. Kami persilakan. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Garuda Pancasila, satu bergaya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, hadir semua. Hadir, Pak. Kalau ada tidak hadir, ada tidak hadir. Baik, itu lain kali supaya semua hadir. Nah, sekarang perhatikan ke depan, duduk dengan bagus, persiapkan alat tulisnya kalau ada sudah. Baik, perhatikan ke depan. Nah, tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu benda-benda di sekitar lingkungan. Subtema wujud benda dan cirinya. Nah, anak-anak, apa itu benda? Apa itu benda, anak? Atau? Nah, benda dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama apa? Benda padat. Kedua, Benda cair. yang ketiga, Benda gas. gas. Nah, ketiga benda ini mempunyai sifat-sifat. Nah, sifat benda yang pertama, apa tadi yang pertama? Benda padat. Benda Padat. perhatikan ke depan. Sifat benda padat, bentuk dan ukurannya tetap, walaupun tempatnya dipindah-pindahkan. Itu mengenai sifat benda padat. Nah, berat benda yang sejenis, misalnya dari besi, makin besar ukurannya, makin berat benda tersebut. Baru yang kedua, mengenai apa yang tadi yang kedua? Benda cair. Benda cair. Nah, bagaimana sifat benda cair itu? Ya ini, benda cair bentuk selalu mengikuti bentuk wadahnya, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Wadah itu apa? Tempat. Nah, seperti air kita masukkan di dalam botol dan menempati tempat bentuk wadahnya. Menempati, maksudnya air itu sifatnya permukaannya selalu datar atau rata. Seperti ini kamu perhatikan. Walaupun kita menaikkan botolnya, tetap permukaan di atas itu tetap mendatar atau rata. Itulah mengenai sifat benda cair. Baru ketiga tadi apa? Benda gas. Bagaimana bentuknya? Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Seperti apa gambarnya ini? Balon. Ada apa isi di dalam balon? Gas. Itu makanya udara di dalam balon menempati seluruh ruangan yang ditempatinya, bukan hanya balon.
seperti ban sepeda juga. Kalau kita pompa itu juga mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Nah, itulah tadi mengenai sifat-sifat benda padat, benda cair dan benda gas. Nah, untuk selanjutnya mengenai perubahan benda. Ada di sini perubahan benda. Yang pertama, perubahan benda membeku. Nah, biasanya kalau membeku itu apa biasanya? Kenapa bisa dia membeku? Karena dia dimasukkan di dalam kulkas, maka terjadi pembekuan. Apalagi selain es? Selain es bisa membeku. Ada lilin yang dipanaskan lama-kelamaan akan kembali membeku. Nah, baik. Baru yang selanjutnya mengenai, perhatikan ke depan, mencair. Nah, mencair yaitu perubahan wujud zat daripada padat menjadi cair. Perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Nah, perubahan wujud zat berubah menjadi mencair. Apa bendanya? Nama bendanya? Perubahan padat menjadi mencair. Ya. Selain es apa? Selain es. Ya, tadi kan dipanaskan akan menjadi mencair. Baru yang selanjutnya mengenai mengembun. Nah, mengembun ini anak-anak yaitu peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ini gambar apa kalian perhatikan? Rumput yang kena apa? Yang kena inilah yang terjadi pengembunan. Ya. Baru selanjutnya mengenai menguap. Ya. Menguap itu benda yang menguap, yaitu peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Coba perhatikan gambar ini. Apa yang di dalam apa ini panci? Air yang dibagaimanakan? Dibagaimanakan supaya bisa dia menguap? Panaskan, maka terjadi penguapan. Inilah yang dikatakan itu peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Ya. Lalu yang terakhir mengenai menyublim. Ya, menyublim itu peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas, padat menjadi gas. Ya. Dalam peristiwa zat melakukan energi panas. Ini apa gambar apa ini? Gas apa? Es. Ini es ini bukan mana? Es, ya. Gambar es yang ditaruh di dalam di tempat terbuka, maka dia menyublim ataupun peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Ya, itulah tadi mengenai perubahan wujud benda. Nah, sekarang kita perhatikan atau kita contohkan mengenai perubahan benda yang pertama. Ya. Nah, di sini Bapak akan praktekkan mengenai perubahan benda, yaitu yang pertama bahan-bahannya lah dulu. Yang pertama lilin, baru kapur barus, baru ada di sini es batu. Nah, baru setelah itu yang pertama perubahan benda padat menjadi cair, yaitu lilin yang dibakar akan berubah menjadi cair. Ya, lilin yang dibakar
berubah menjadi cair. Nah, lama-kelamaan lilin ini juga bisa berubah menjadi padat. Nah, ini dia bentuknya menjadi padat. Dan baru yang kedua, yaitu mengenai es batu yang dipanaskan berubah menjadi cair. Nah, es batu, ini es batunya dipanaskan, ya. Setelah dipanaskan, dia akan berubah menjadi mencair. Inilah bentuk perubahannya itu. Ya. Nah, anak-anak, yang ketiga yaitu kapur barus dipanaskan berubah menjadi cair. Kapur barus dipanaskan berubah menjadi mencair. Nah, ini anak-anak kita panaskan, baru nanti ini netes-tetes. Itu perubahannya adalah ada nanti mencair. Ya. Nah, baik. Itulah dulu mengenai perubahan kapur barus yang dipanaskan menjadi mencair. Baru yang selanjutnya mengenai air ataupun benda gas, benda cair berubah menjadi benda gas. Nah, benda cair berubah menjadi benda gas. Nah, setelah air mendidih, baru ditaruh dalam wadah. Nah, ada nanti di sini nampak uap. Inilah uap yang di dalam gelas ini. Itulah yang dikatakan benda gas. Makanya perubahan benda cair berubah menjadi gas. Itulah dulu. Nah, sekarang saya panggil ke depan tuh kelompok 1 untuk mempraktekkan bagaimana perubahan wujud benda. Kami persilakan kelompok 1. Pagi teman-teman. Pagi. Kami akan mempraktekkan perubahan benda. Di sini bahan-bahannya: lilin, es batu, gelas aluminium, kapur barus. 1. Perubahan benda padat menjadi cair, yaitu lilin yang dibakar akan berubah menjadi cair. Inilah proses benda padat menjadi benda cair. Inilah proses benda padat menjadi benda cair. Selanjutnya, es batu yang dipanaskan berubah menjadi cair. Inilah proses benda cair, benda padat menjadi benda cair. Selanjutnya, kapur barus dipanaskan berubah menjadi cair. Inilah proses benda padat menjadi benda cair. Selanjutnya, perubahan benda cair menjadi gas, yaitu air yang dipanaskan. Bakar sampai gugur.
cair yang dipanaskan menjadi menguap. Sekian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik. Tadi kalian sudah perhatikan teman kalian dari kelompok 1 telah mempraktekkan bagaimana bentuk benda. Nah, sekarang kami panggilkan untuk kelompok 2 ke depan. Kami persilakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempraktekkan mengenai benda. Di sini bahan-bahannya lilin, es batu, gelas aluminium, kapur barus. Langkah pertama, perubahan benda pada menjadi cair, yaitu lilin yang dibakar akan berubah menjadi cair. Inilah langkah pertama. Inilah benda lilin yang menghasilkan cair. Langkah kedua, es batu yang dipanaskan berubah menjadi cair. Buat disertai. Inilah es batu yang menjadi cair, yang dipanaskan lalu mencair. Langkah ketiga, kapur barus dipanaskan berubah menjadi cair. Inilah kapur barus yang dipanaskan menjadi cair. Perubahan benda cair menjadi gas, yaitu air yang dipanaskan. Ini langkah perubahan benda cair yang dipanaskan lalu menjadi gas. Inilah benda cair yang dipanaskan menjadi gas. Sekian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kami persilakan ke depan. Masuk ke depan.
Langkah pertama, perubahan benda padat menjadi cair, yaitu lilin yang dibakar akan berubah menjadi cair. Putuskan. Bilang Korea, inilah perubahan benda. Inilah perubahan benda padat menjadi cair. Selanjutnya, es batu yang dipanaskan berubah menjadi cair. Bilang lah bekerja itu. Tambah lilin ni kan lilin. Inilah perubahan es batu yang dipanaskan berubah menjadi cair. Selanjutnya, kapur barus yang dipanaskan berubah menjadi cair. Lihatlah, kapur barus berubah menjadi cair. Nah, tadi kalian sudah membuat ataupun mempraktekkan bagaimana bentuk-bentuk ataupun perubahan sifat-sifat benda. Nah, ada tadi saya juga mengenai kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sekarang pertanyaan saya, coba dulu dari kelompok 1, bagaimana kesimpulan yang kalian ambil dari percobaan praktek perubahan benda yang kalian laksanakan barusan. Coba dari kelompok 1 mencatat kesimpulannya. Kesimpulan dari kami kelompok 1, perubahan benda yaitu dari benda padat berubah menjadi benda cair, dan benda cair berubah menjadi benda padat. Demikian juga kapur barus dipanaskan berubah menjadi cair. Demikian kesimpulan dari kami kelompok 1. Kesimpulan dari kelompok 2, perubahan benda yang membuat berubah wujud dari gas menjadi cair. Demikian juga membeku dari cair menjadi padat. Perubahan benda cair berubah wujud dari padat menjadi cair. Demikianlah kesimpulan dari kelompok 2. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Udah jelas? Udah jelas semua? Baik. Nah, itulah tadi mengenai anak-anak saya tadi sudah mempraktekkan bagaimana itu perubahan benda, baik itu perubahan benda padat, benda cair, dan benda gas, serta dengan perubahan wujudnya, bagaimana perubahan benda itu bisa berubah wujud. Nah, adapun kesimpulan yang kalian buat, baik itu kelompok 1, kelompok 2, semuanya itu sudah sesuai dengan apa yang kalian praktekkan dari yang pertama sampai yang kedua. Nah, saya harapkan kepada anak-anak didik kami supaya dalam mempraktekkan itu harus kamu terapkan, harus kamu belajari apa saja yang kamu lakukan, terlebih bisa juga itu dilaksanakan di rumah secara percobaan, bagaimana percobaan perubahan benda. Nah, sekian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya dimaju ke depan untuk membaca doa dan membaca lagu. Kami persilakan.